1. Pengembangan kemampuan membaca dan menulis permulaan. Pengembangan membaca dan menulis tidak dipisahkan dengan bahasa lisan. Membaca dan menulis adalah dua keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut terjadi karena ketika anak belajar membaca, sekaligus ia belajar menulis dan sebaliknya. Pada awalnya, anak hanya membuat gambar objek-objek dengan tidak pernah memperhatikan penggunaan unsur yang ada. Akan tetapi, pada tahapan berikutnya, anak membuat gambar yang mengacu pada tindakan yang mengarah pada cerita. Cerita gambar tersebut bahkan dilengkapi dengan tulisan yang menggunakan simbol bunyi. Kejadian ini dialami oleh anak usia dini yang tulisannya dimulai dari gambar. A. Pengembangan membaca permulaan. Menurut Mas Sarip, mengungkapkan bahwa membaca permulaan menekankan pengkondisian siswa untuk masuk dan mengenal bahan bacaan, belum sampai pada pemahaman yang mendalam akan materi bacaan, apalagi dituntut untuk menguasai materi secara menyeluruh, lalu menyampaikan hasil pemerolehan dari membacanya. Selain itu, menurut Steinberg, membaca permulaan adalah membaca yang diajarkan secara terprogram kepada anak prasekolah. Program ini merupakan perharian pada perkataan-perkataan utuh, bermakna dalam konteks pribadi anak dan bahan yang diberikan melalui permainan dan kegiatan yang menarik sebagai perantaraan pembelajaran. Sedangkan menurut Darmiati Zuhi dan Budi Asih, membaca permulaan diberikan secara bertahap, yakni pra-membaca dan membaca. Pada tahap pra-membaca diajarkan 1. Sikap duduk yang baik pada waktu membaca. 2. Cara meletakkan buku di meja. Yang ketiga, cara memegang buku dan membalik halaman buku. Yang keempat, melihat dan memperhatikan tulisan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca permulaan adalah membaca yang dilaksanakan di TK yang dilakukan secara terprogram kepada anak prasekolah, dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf dan lambang-lambang tulisan yang menitik beratkan pada aspek ketepatan menyuarakan tulisan, lafal dan intonasi yang wajar, serta kelancaran dan kejelasan suara. Adapun tahap perkembangan membaca menurut Steinberg. 1. Tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan. 2. Tahap membaca gambar. 3. Tahap pengenalan bacaan. 4. Tahap membaca lancar. B. Pengembangan menulis permulaan. Pembicaraan tentang baca tulis tidak dapat dipisahkan dari perkembangan motorik halus anak dan perkembangan tulisan anak sebelum mereka memasuki jenjang sekolah. Anak belajar coret-coret di kertas, tembok, dan di mana saja. Bagi mereka sudah dapat dikatakan anak belajar menulis. Untuk mengenalkan tulisan pada anak dapat dilakukan melalui lagu-lagu anak yang diperdengarkan kepada mereka. Lagu anak yang dimaksud adalah lagu yang menggunakan bunyi-bunyi akhir yang mirip. Secara berangsur-angsur, anak akan mempunyai kesadaran bahwa bunyi-bunyi akhir pada kata tersebut mempunyai suara yang hampir sama. Dan secara tidak sengaja, anak mengenal bunyi, struktur, dan kosakata, seperti awal anak memperoleh bahasanya. Tahap menulis permulaan menurut Brewer, yaitu 1. Tahap mencoret. Anak membuat coretan bebas yang belum ia ketahui maknanya, seperti membuat garis lurus, miring, maupun bergelombang. 2. Tahap pengulangan linier. Pada tahap ini, anak usia 2-3 tahun membuat coretan sudah memiliki makna, seperti bentuk huruf, namun belum sempurna. Anak sudah bisa menjiplak bentuk tulisan. 3. Tahap huruf acak. Pada tahap ini, anak usia 3-4 tahun, coretan yang menyerupai bentuk huruf sudah sangat jelas dan dapat menuliskan huruf tersebut dalam urutan acak. 4.
Tahap menulis fonetik. Pada tahap ini, anak usia 4 tahun ke atas sudah mampu menghubungkan bentuk tulisan dengan bunyinya. Misalnya, anak menulis huruf M, B, R. Kemudian anak mengucapkan kata tersebut ember. Yang kelima, tahap eja transisi. Pada tahap ini, anak usia 4-8 tahun ke atas sudah mampu menggunakan ejaan yang berlaku umum dan mulai melafalkan huruf-huruf dalam rangkaian kata secara umum. Yang keenam, tahap eja konvensional. Pada tahap ini bisa dikatakan tahap menulis sempurna, di mana anak sudah mampu membuat huruf serta membuat kata, mengeja secara umum, dan melafalkannya. 2. Sikap duduk yang benar untuk anak usia dini. Sebagai orang tua atau guru abai dalam mengajarkan posisi duduk yang benar bagi anak. Jika posisi duduk yang salah dalam jangka panjang akan mengakibatkan hal yang fatal pada anak. Maka dari itu sedikit penjelasan duduk yang benar kepada anak, yaitu biasakan anak untuk duduk tegak tanpa membusungkan dada terlalu jauh. Dada tidak menempel pada meja. Jarak antara mata dan kertas 25-30 cm. Posisi lutut lebih tinggi daripada panggul. Jarak antara kursi dengan meja belajar jangan sampai terlalu jauh. Hindari posisi W saat duduk di lantai dan ingatkan anak untuk duduk dengan posisi bersilah atau berselonjor saat duduk di lantai. Gambar ini merupakan salah satu contoh sikap duduk saat membaca dan menulis yang benar. 3. Cara memegang krayon atau pensil. Cara memegang krayon atau pensil bagi anak yang sedang belajar menulis tentunya bukanlah hal yang mudah. Berikut cara memegang krayon atau pensil yang benar. Berikut cara memegang krayon atau pensil yang salah. Dapat dibandingkan dari gambar yang sebelumnya. Anak jika sudah dikenalkan cara memegang pensil atau krayon yang benar, kemudian mereka dapat melakukannya, langkah selanjutnya anak diminta untuk kegiatan seperti ini. Menggambar bebas di udara, menulis bebas di udara dengan jari atau alat tulis, menulis di bak pasir dengan jari, atau di meja dengan pensil yang belum diruncingkan. Membuat titik-titik, garis horizontal, vertikal, garis miring, garis selengkung ke arah kanan, ke arah kiri, dan lingkaran. Mengarsir lingkaran, membuat garis naik turun secara bersambung. Anak-anak diminta melakukan kegiatan seperti itu di samping untuk melemaskan pergelangan tangan, juga untuk memberikan kesadaran pada anak bahwa latihan belajar menulis penting untuk dilakukan. Guru atau orang tua kadang tidak menyadari pentingnya latihan hal ini, sehingga kadang-kadang ditemukan anak yang menulis dengan cara memegang alat tulis secara tidak proporsional atau salah. Sekian dari kami, terima kasih.